Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur buat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Dan yang terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah wajib kita sampai sekarang ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada malam yang ke-21. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa malam 21 adalah merupakan awal malam kita memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan. Artinya sepertiga terakhir dari bulan Ramadan seharusnya kita lebih optimal lagi melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau dalam pertandingan lomba lari maraton misalnya, biasanya di akhir-akhir menjelang finish, pada saat itulah mereka memforsir tenaganya untuk supaya bisa menjadi pemenang. Maka begitu pula seharusnya kita sebagai umat Islam, ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan, kita berusaha untuk memaksimalkan, mengerahkan tenaga kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan optimal, dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr shadda mihdara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Rasulullah SAW ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, merupakan makna kinayah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan hubungan suami istri, mengencangkan celananya kalau untuk kita barangkali seperti itu, atau sarungnya, ya, supaya tidak begitu mudah tergoda melakukan cumbu-cumbuan atau melakukan hubungan suami istri. Wa ahya laila, dan menghidupkan malamnya. Tentu menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail yang beliau hidupkan bukan qiyam yang lain, tapi qiyamul lail. Selain itu beliau juga membangunkan anak istrinya, membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam itu. Karena memang akhir Ramadan adalah merupakan saat-saat di mana malam Lailatul Qadar kita dapatkan. Makanya ketika kita memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, maka ada banyak amalan yang kita bisa lakukan, yang mudah-mudahan ketika kita melakukan amalan itu ternyata bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu di malam keberapa malam Lailatul Qadar itu. Tetapi yang jelas kata Rasulullah bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di sepertiga terakhir daripada bulan Ramadan. Maka kita berusaha melakukan amalan apapun juga selama itu adalah ibadah. Ada banyak tawaran, seperti misalnya kita melaksanakan sholat tahajud seperti yang ditawarkan tadi. Maka kalau ada yang ingin melaksanakan tahajud, maka tentu tidak perlu melaksanakan sholat witir. Tunggu sampai malam tahajud nanti, kemudian kita melaksanakan sholat witir. Selain itu, kita memperbanyak tilawah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al ashab. Kita memperbanyak tilawah Al-Quran agar ia akan menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Begitu pula di akhir-akhir Ramadan, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita menganggap bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau mengatakan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang kita ulang-ulang, itu yang kita baca, itu yang kita sampaikan dalam doa kita ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan ini. Selain itu, kita memperbanyak salat-salat sunnah kita. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk mengeluarkan zakat dan sedekah kita. Kita keluarkan zakat kita, karena zakat adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam. Sebagaimana puasa adalah kewajiban, salat adalah kewajiban, maka zakat juga termasuk kewajiban bagi orang yang mampu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 mengancam mereka-mereka yang tidak mampu mengeluarkan zakat hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahab," dan orang-orang yang menyimpan harta bendanya, emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian tidak dia keluarkan di jalan Allah, wabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan berita kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum. Pada hari kiamat nanti, barang-barang yang ia tidak keluarkan akan dijadikan sebagai lempengan besi, persis seperti setrika, lalu disetrikakan ke wajah mereka, ke dahi mereka, ke lambung mereka, ke punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir ayat dikatakan, "Fadzuqu ma kuntum taknizun." Rasakanlah apa yang kamu lakukan karena kamu hanya menyimpan harta dan tidak mengeluarkannya. Ya, seakan-akan bahwa ketika ada orang yang tidak mengeluarkan harta itu, kemudian akan disetrika pada hari kiamat, diletakkan lempengan besi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzuqu," rasakan. Kira-kira dipacik lagi. Ya, rasakanlah apa yang kamu lakukan karena kamu telah menyimpan harta kamu. Dan zakat ini sendiri sebenarnya banyak sekali macamnya. Salah satu di antaranya yang saya kira perlu untuk kita ketahui adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini itu diwajibkan kepada setiap person, bukan berdasarkan bahwa dia mampu atau tidak mampu. Maka zakat fitrah ini dikeluarkan siapapun yang hidup sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan kalau misalnya ada yang lahir di akhir-akhir bulan Ramadan misalnya, maka anak kecil ini pun wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Berapa jumlahnya? Kita keluarkan sekitar 3,75 liter, atau kalau mau dicukupkan 4 liter maka itu lebih bagus, atau 2,25 kilogram atau 2,5 kilogram. Ya, itu yang dikeluarkan. Dan yang dikeluarkan di sini adalah makanan yang sehari-hari kita makan. Maka kalau misalnya sehari-hari kita makan beras kepala misalnya, maka yang kita keluarkan adalah beras kepala, jangan beras kaki, apalagi beras raskin yang banyak kutunya. Yang kita keluarkan adalah yang kita konsumsi setiap harinya. Kemudian kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Karena zakatul fitri tuhuratan lis-shaimin, itu adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa, wa tuhmatan lil masakin, dan juga untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Dan bisa terjadi mungkin ada orang miskin kita berikan 4 liter, lalu orang miskin ini ingin juga mengeluarkan zakat fitrahnya. Dia boleh mengeluarkan zakat fitrahnya melalui zakat fitrah yang dia dapatkan itu. Kenapa? Karena zakat fitrah yang sudah dia peroleh itu sudah menjadi haknya dia. Terserah dia mau makan, dia mau jual, atau dia mau bagikan lagi, terserah dia. Maka kalau ada fakir miskin yang kita berikan, lalu orang itu sadar akan kewajiban zakat, lalu dia keluarkan beras tersebut untuk orang lain dari apa yang dia dapatkan, maka itu tidak ada masalah. Ya. Yang penting jangan sampai ada persekongkolan. Misalnya mungkin ada 5 orang bersekongkol,
Bagaimana kalau satu ini sajalah yang kita gilirkan ke kamu, terus pindah lagi ke sini, terus pindah lagi ke sini, pindah lagi, kembali lagi ke yang awal. Ya itu tidak boleh. Itu namanya persekongkolan, disalahkan. Tapi kalau misalnya memang tidak disengaja, walaupun kembali ke yang pertama tidak ada masalah. Yang penting memang tidak disengaja, tidak disetting sedemikian rupa, dan tidak ada persekongkolan yang saya katakan tadi. Itulah zakat fitrah, dan dikeluarkan paling akhir itu sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena kalau sudah melaksanakan sholat Idul Fitri lalu dikeluarkan, maka itu sudah bukan dianggap sebagai zakatul fitr, tinggal dianggap sebagai sedekah biasa. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah zakatul mal, zakat harta benda. Zakat harta benda itu ada dua syaratnya, ya, yaitu nisab, yaitu berat paling ringannya, kemudian juga al-haul atau setelah berusia 1 tahun. Kalau ada di antara kita yang memiliki harta benda atau emas dengan ukuran 85 gram emas atau senilai dengan 85 gram emas, dan nisab ini sudah berusia 1 tahun, baru dikeluarkan setelah 1 tahun itu. Jadi bukan ketika kita sudah mendapatkan yang senilai dengan 85 gram emas langsung kita keluarkan, tidak seperti itu. Tapi kita tunggu 1 tahun. Misalnya, kalau kita punya deposito, punya tabungan, atau bahkan uang di bawah kasur kita simpan atau di lemari kita simpan, setelah dijumlah ternyata cukup atau sama nilainya dengan 85 gram emas dan sudah bertahan selama 1 tahun tidak pernah berkurang, maka dikeluarkanlah 2,5%. Anggaplah, ini anggapan saja atau kira-kira, anggaplah bahwa harga emas itu adalah 85 atau 800 ribu rupiah. Berarti kalau 85 gram emas, kalau kita punya 85 gram emas dikali 800 sekitar 68 juta. Jadi kalau kita sudah memiliki uang sekitar 68 juta, tapi ini fluktuatif, naik turun tergantung berapa harga emas sekarang. Ya, saya pakai harga 800 ini supaya lebih mudah perhitungannya. Anggaplah 800 itu. Maka kalau kita punya uang 68 juta di bank, di deposito dan sebagainya, pada bulan ke-12 tidak pernah berkurang, bahkan cenderung naik. Mungkin naiknya sampai 100 juta misalnya, maka kita keluarkan 2,5% dari 100 juta itu, sekitar 2,5 juta. Tapi kalau misalnya kita sudah punya 68 juta, tapi pada bulan ke-6 turun nilainya tinggal 30 juta. Tinggal 30 juta, maka perhitungan bulan tadi itu berhenti. Kapan lagi dimulai? Ketika dia naik lagi. Mungkin sekitar bulan 9. Ini penanggalan Hijriah yang kita pakai ya, bukan Masehi. Pada bulan ke-9 ternyata naik lagi menjadi 70, maka mulai lagi dihitung dari situ, bulan pertama. Begitu seterusnya sampai masuk ke bulan ke-9. Setelah 1 tahun tidak pernah berkurang, malah cenderung naik, maka kita keluarkan 2,5% dari saldo terakhir. Itu yang dikeluarkan. Ya, tapi tidak boleh main-main dengan pura-pura mengurangi. Ya, misalnya sengaja dikurangi, sudah sampai pada bulan ke-9 sudah 100 juta. Mungkin dia berpikir kalau saya sampai bulan 12 ini tidak kurang-kurang, ini saya kena kewajiban keluarkan 2,5 juta misalnya, karena dia bakhil misalnya, akhirnya dia sengaja kurangi. Ada banyak kebutuhan yang pokoknya terserah, yang penting bagaimana supaya nilainya itu kurang, sehingga dia kurangin tinggal 50. Maka orang yang seperti ini kalau ada settingan seperti itu, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi yang kita maksud tadi, kalau dia berkurang karena ada kebutuhan yang mendesak. Dan kepada siapa kita berikan? Kita berikan kepada keluarga dekat dulu. Maksudnya keluarga dekat di sini adalah yang tidak wajib kita nafkahi, seperti mungkin saudara, sepupu, ya. Kalau misalnya kepada istri itu tidak boleh kita berikan zakatnya. Kepada anak tidak boleh kita berikan. Kenapa? Karena mereka memang wajib untuk kita nafkahi. Tapi kalau istri itu yang kaya, yang punya banyak perbendaharaan, uang misalnya, dan dia
punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, dia boleh memberikan kepada suaminya kalau suaminya memang termasuk yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena seorang istri tidak wajib menafkahi suaminya. Tapi tentu disesuaikan. Jangan karena bebas memberikan kepada suami lantas diberikan semua. Ya, misalnya mungkin berpikir daripada lari lain, daripada memberikan kepada yang lain, mendingan kita kasih semua kepada suami, itu juga tidak boleh. Disesuaikan. Kalau misalnya yang lain dapat sekian, maka suami juga dapat sekian. Begitu seterusnya. Itu yang kita berikan. Bagaimana dengan perhiasan? Ya, kalau untuk yang terkait dengan perhiasan wanita, termasuk yang dipakai itu juga wajib untuk dikeluarkan. Karena pernah suatu ketika Rasulullah melihat ada seorang wanita menggunakan gelang emas. Lalu Rasulullah menegur, kamu sudah keluarkan itu zakatnya? Katanya belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan keluarkan, kalau tidak itu akan menjadi bara api nanti pada hari kiamat. Artinya yang dipakai sekalipun itu juga dikeluarkan. Jadi bukan hanya yang disimpan. Karena kalau kita katakan bahwa hanya yang disimpan, maka bisa jadi ada seorang wanita yang berpikir mendingan saya ganti-gantian. Sekali-kali saya ganti, sekali-kali saya simpan supaya tidak kena kewajiban zakat. Jadi itu tetap akan dikeluarkan. Saya kira itu beberapa yang bisa saya sampaikan karena waktu yang diberikan hanya 15 menit. Kalau misalnya ada yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait dengan zakat, insya Allah pada tanggal 26 Ramadan ada wawancara interaktif di Radio Rewako sekitar jam 5 sampai buka puasa. Kebetulan saya diundang sebagai narasumbernya. Kalau ada yang mau mendengarkan bisa menyimak dan berinteraksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wajazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.